Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Doni Fandi Pandawang dengan NIM 2223042. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 12 tentang pasar persaingan tidak sempurna. Bab 1 pendahuluan. Pasar persaingan tidak sempurna adalah di mana struktur pasar dan semua karakteristiknya tidak terpenuhi. Dalam pasar ini ada kekuatan tertentu yang memungkinkan produsen atau penjual memiliki kendali atas harga, seperti kualitas, kuantitas, data atas produk yang ditawarkan. Pasar persaingan tidak sempurna banyak ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari, karena sangat jarang suatu pasar benar-benar memenuhi suatu kriteria persaingan sempurna. Contohnya, pasar persaingan tidak sempurna ini meliputi pasar barang bermerek, pasar jasa profesional, dan pasar yang didominasi oleh suatu atau beberapa perusahaan besar. Nah, bab 2 pembahasan. Pasar persaingan tidak sempurna adalah salah satu atau beberapa ciri dari pasar persaingan sempurna yang tidak terpenuhi. Dalam pasar ini, pelaku pasar, terutama penjual, memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga, kualitas suatu barang jasa. Tidak seperti persaingan sempurna yang sangat ideal, pasar persaingan ini lebih mencerminkan suatu pasar nyata. Sebagian besar pasar di dunia nyata termasuk dalam kategori ini. Pasar ini memunculkan hambatan masuk pasar, perbedaan produk, dan ketidakmerataan. Lanjut, tentunya pasar ini memiliki ciri-ciri. Contoh, jumlah penjual dan pembeli yang terbatas, yaitu jumlah tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Jumlah pembeli bisa banyak, tetapi pembeli tidak memiliki kekuatan penuh. Diferensi produk, yaitu produk yang ditawarkan produsen, memiliki perbedaan dari segi kualitas, merek, kemasan, atau layanan tambahan. Ini memungkinkan produsen menetapkan harga berbeda untuk produk sejenis. Lalu ada hambatan masuk pasar, yaitu hambatan yang menghalangi produsen baru untuk memasuki pasar, seperti biaya modal yang tinggi, regulasi pemerintah, lisensi, atau hak paten. Informasi tidak sempurna, yaitu konsumen tidak memiliki akses informasi. Lalu pengaruh penjual terhadap harga. Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga, yaitu price maker, dan penjual hanya menerima harga yang ditentukan, yaitu price taker. Lalu jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna seperti monopoli, pasar yang dikuasai oleh suatu penjual atau produsen memiliki kekuatan penuh dalam penentukan harga. Contohnya PDAM, yaitu perusahaan air minum daerah. Lalu oligopoli, pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa produsen besar seperti industri otomotif dan industri telekomunikasi. Lalu persaingan monopolistik, pasar yang memiliki banyak penjual tetapi produk yang ditawarkan bersifat berbeda. Contohnya pasar makanan cepat saji, industri fashion, dan produk kosmetik. Lalu monopsoni, pasar hanya satu pembeli yang menguasai, yaitu pemerintah. Contohnya yang membeli alat-alat tunggal seperti alat-alat militer dari produsen tertentu. Dan terakhir, ciri-cirinya yaitu oligopsoni, pasar ini di mana hanya ada beberapa pembeli besar yang menguasai permintaan. Contohnya perusahaan besar yang membeli hasil panen. Lalu terakhir tentang ini pembahasannya, yaitu ada upaya pemerintah dalam mengatur pasar persaingan tidak sempurna, memiliki peran penting untuk mengatur pasar persaingan tidak sempurna agar tidak terjadi eksploitasi terhadap konsumen. Beberapa upaya pemerintah adalah pengaruh dan pengaturan dan pengawasan. Pemerintah menetapkan regulasi dan kebijakan terkait harga kualitas produk, terutama di pasar monopoli dan oligopoli. Lalu kebijakan anti monopoli dan anti kartel. Pemerintah dapat mengeluarkan undang-undang persaingan usaha yang melarang praktik kartel dan monopoli. Dan perlindungan terhadap konsumen. Pemerintah melindungi konsumen dari informasi yang tidak akurat dan praktik penipuan yang dilakukan oleh produsen. Jadi, kesimpulannya, pasar persaingan tidak sempurna adalah jenis pasar yang paling umum ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari. Pasar ini memiliki ciri-ciri utama: jumlah penjual terbatas, produk yang berbeda, hambatan masuk pasar, dan pengaruh penjual terhadap harga jenis pasar persaingan tidak sempurna.
Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.